Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Coba 1, 2, 3 ya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dan doa saya adalah Bapak Ibu sekalian semua mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, di bulan April ini kita punya tema yaitu berjalan dalam perjanjian berkat. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berjalan dalam perjanjian berkat. Jadi kita rindu di bulan ini dan di bulan-bulan mendatang, bahkan tahun demi tahun, umat Tuhan yang di tempat ini semua berjalan dalam perjanjian berkat. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita baca bersama-sama untuk mendasari firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Stop dulu di sini. Jadi waktu itu Tuhan berfirman kepada Abram, karena waktu itu belum dirubah menjadi Abraham, ya. Dan waktu itu Tuhan katakan supaya pergi, ya, pergi dari negerinya. Negeri dari Abram atau Abraham itu adalah di Ur Kasdim. Kita ngomong sama-sama, Ur Kasdim. Ur Kasdim itu daerah Timur Tengah atau daerah Irak di sana, ya. Jadi Tuhan suruh pergi, ya, kepada negeri yang belum tahu kemana dia pergi. Ya, firman Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan yang ditunjukkan tidak tahu. Dan Tuhan hanya menunjukkan bahwa negeri itu yang penuh dengan susu dan madu. Dan bahkan bukan penuh dengan susu dan madu saja yang dijanjikan itu. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Selain negerinya belum ditunjukkan, dan Tuhan sudah berjanji akan menjadi bangsa yang besar, terus dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku akan memberkati yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham atau Abram waktu itu. Dan Tuhan bukan sekedar ngomong saja, tetapi meneguhkan apa yang dikatakan. Kita baca sama-sama. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3 ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Stop dulu. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi ingat, ketika Allah memberikan janjinya itu kepada Abraham, bahwa Allah bersumpah, bersumpah. Bersumpah di sini menunjukkan bahwa Allah ini serius dengan janjinya. Allah ini benar-benar mau mengatakan bahwa Allah ini nggak main-main dengan janjinya, ya, mau benar-benar meneguhkan sehingga sampai dikatakan bersumpah. Bersumpah, ya. Bersumpahnya untuk apa? Ayat 14 baca sama-sama. Kata 1, 2, 3 ya. Katanya, sesungguhnya memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Garis bawahi, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memberkati berlimpah-limpah. Jadi janji Tuhan, ya, kepada Abraham, bahkan Allah sendiri bersumpah untuk memberkati Abraham dengan berkat yang melimpah-limpah. Dan hari ini kita percaya bahwa kita semua adalah anak Abraham dan semuanya siap menerima berkat yang melimpah-limpah. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa harus melimpah-limpah?
Karena Tuhan mau bukan sekedar kita diberkati, tetapi juga untuk memberkati. Ngomong, untuk memberkati. Jadi bagaimana kita akan bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri tidak diberkati? Bagaimana kita bisa memberkati lebih kepada orang lain kalau kita tidak mengalami berkat yang melimpah-limpah? Dan berkat di sini berbicara bukan sekedar tentang uang saja, tentang harta saja, tetapi juga berbicara tentang hati, damai sejahtera, sukacita, itu juga harta yang sesungguhnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita mau belajar hari ini di ayat yang 15 dulu, kita baca 1, 2, 3 ya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, ini kan janji kepada Abraham. Kalau kepada kita apa? Perjanjian berkat apa yang kita terima? Coba klik. Galatia 3 ayat 26 dan 29. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, anak iman di dalam Yesus Kristus. Terus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ingat, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semuanya berhak menerima janji Allah. Kita semua juga dianggap sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Janji Allah itu apa yang diberikan kepada Abraham? Adalah berkat yang melimpah-limpah dan hidup kita menjadi berkat. Oh, berkat melimpah-limpah. Nah, klik dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Di dalam Tuhan Yesus kita akan mengalami berkat Abraham dalam zaman ini. Percayalah, di zaman ini kita semua akan mengalami berkat Abraham. Berkat Abraham yang bagaimana? Berkat yang melimpah-limpah. Bahkan kita juga akan menjadi berkat. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dalam berkat Allah itu? Yang pertama adalah, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Membangun pola pikir yang baru. Jadi kita bisa mendapatkan berkat Abraham tadi, berkat yang dijanjikan itu, kalau yang pertama harus kita lakukan adalah membangun pola pikir yang baru. Kenapa? Jangan harapkan kita akan mendapatkan janji Tuhan, berkat Tuhan, kalau kita masih pakai pola pikir yang lama. Pola pikir yang lama itu contohnya gimana? Contohnya kalau pola pikir yang lama, apakah bisa ya? Apakah mungkin ya? Jadi waktu kita berpikir apakah bisa, saya kan hanya orang biasa, saya kan pendidikan saya pas-pasan, saya kan orang miskin, dan waktu itu kamu pakai cara berpikir yang lama, engkau tidak akan pernah berjalan dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu cara berpikir yang lama itu harus kita perbaharui dengan cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru. Karena pikiran kita itulah kadang-kadang yang menghambat berkat Tuhan turun. Karena kita sudah membatasi. Jadi pikiran kita itu seperti tembok. Waktu kita berkata tidak mungkin, berarti kita sedang membatasi kuasa Allah. Oleh sebab itu hari ini supaya kita bisa berjalan dalam perjanjian berkat, pastikan kita membangun pola pikir yang baru. Contohnya, klik dulu. Baca, 1, 2, 3 ya. Pola pikir yang baru itu adalah pola pikir yang percaya bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam perjanjian berkat. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu rindu kita hidup dalam perjanjian berkat. Ngomong, Tuhan rindu saya hidup dalam perjanjian berkat. 1, 2, 3 ya. Nah itu kita tanamkan dulu. Walaupun kelihatannya berkatnya bagaimana, kok saya juga masih begini. Itu hilangin dulu. Pikiran yang seperti itu hilangin. Itu akan menghambat perjanjian berkat. Yang kita tanamkan adalah saat ini bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam perjanjian berkat. Pola pikir yang baru adalah pola pikir yang percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Selain kita juga hidup dalam perjanjian berkat, kita juga menjadi saluran berkat. Amin. Coba klik dulu.
Baca, 1, 2, 3 ya. Kehidupan saudara akan menjadi seperti yang saudara pikirkan. Jadi saudara berpikir apa, itulah yang terjadi. Waktu engkau bersaudara, oh saya susah, hidup saya susah, maka susahlah yang kau dapatkan. Oh saya jelek, benar-benar jelek. Tetapi waktu kita berkata, Tuhan, saya hidup dalam perjanjian berkat. Perjanjian Abraham akan menjadi milik saya. Bahwa saya akan diberkati dengan melimpah-limpah dan akan menjadi berkat. Saya percaya itu akan menjadi bagian kita. Karena kehidupan saudara akan menjadi seperti apa saudara pikirkan. Kalau engkau berpikir hal-hal yang baik, maka hal yang baik akan turun atas kita. Engkau berpikir yang semangat, maka semangat akan hidup pada kita. Karena itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Oleh sebab itu berpikirlah yang baik. Berpikirlah yang baik. Jadi contohnya lebih baik. Tuhan, saya percaya tahun ini menjadi tahun berkat buat saya. Kalau anggapnya Wirya, ya katakan tahun ini penjualan saya pasti meningkat. Target penjualan pasti tercapai. Itu perjanjian berkat pasti akan turun. Jangan ngomong, waduh susah, penjualan itu gimana? Gak akan pernah terjadi. Perjanjian berkat gak pernah turun. Tapi kita rubah cara berpikir kita. Amin. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini cara berpikirnya berpikir yang lama. Berpikirnya berpikir yang tidak baik. Berpikirnya berpikir yang tidak membangun. Tetapi Tuhan katakan, jangan kau berpikir dengan cara orang dunia pikirkan. Tetapi Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Pembaharuan budi adalah pembaharuan pikiran. Jadi Tuhan mau, kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan, berjalan dalam anugerah Tuhan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah rubah cara berpikir. Rubah cara berpikir. Kalau engkau tidak pernah merubah cara berpikir, maka engkau tidak pernah tahu apa itu kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan dan sempurna. Engkau tidak akan pernah tahu. Tetapi kalau engkau mulai cara berpikirnya dirubah, saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baca 1, 2, 3 ya. Kita harus terus memperbarui pola pikir kita. Dari pola pikir contohnya kekurangan menjadi pola pikir diberkati untuk memberkati. Jadi contoh itu pola berpikir. Ya, dulu berkata bodoh tapi sekarang bilang pintar. Pintar walaupun masih bodoh. Nanti akhirnya jadi pintar. Amin. Itu. Jadi kalau kita punya pola pikir yang baik, jadi baik. Kemarin saya itu sama Ibu Tuti diskusi sampai malam, ya. Itu mikirin juga anak-anak yang belum nikah, itu saya pikirin di sini. Siapa ya yang belum nikah? Saya sebutin 1, 2, 3, ini. Yang punya pergumulan ini siapa ya? Ini. Akhirnya saya, terus itu cocoknya dijodohin sama siapa ya? Terus saya pikirin semua, ya. Tapi akhirnya saya dalam pikiran saya, Tuhan, saya tahu bagi yang jodoh-jodoh itu Tuhan sudah menyediakan jodoh yang terbaik buat mereka. Itu saya mikirin loh, orang-orang itu kalau malam saya pikirin. Tapi saya menyebut Tuhan, saya percaya Engkau tahu kok pergumulan mereka. Saya tahu pasti akan mendapatkan. Dan waktu saya berkata yang baik itu, saya percaya itu akan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang usaha-usaha, yang ada kesulitan, Tuhan berkati mereka, berkati. Saya percaya berkat Tuhan akan turun. Nah, itu jadi pikiran kita. Coba pegang pikiran kita. Yang punya otak saja yang dipegang. Kalau yang nggak punya udah nggak usah dipegang. Ya, ini harus diriset lagi, diriset yang baru. Amin. Jadi harus pola pikir yang baru. Kalau suaminya galak, cara pikir yang baru gimana? Kalau suami yang baru, suami yang baru. Suami yang galak gimana? Ya.
Tuhan terima kasih untuk kegalakannya. Enggak ya. Jadi berpikir, Tuhan, suami saya ganteng. Ya, walaupun saat ini kondisi seperti itu, saya percaya suami saya jadi baik. Ngomong, suami saya jadi baik. Yang istrinya maksudnya ya. Suami saya jadi baik. Contoh, ada seorang datang dan suaminya ini nyakitin dengan kebun binatang, melukai hatinya. Bahkan akhirnya udah beberapa tahun ini pisah. Akhirnya dia datang, kamu harus kembali lagi. Ya, kamu nggak boleh pisah lagi, kamu harus sama-sama lagi. Dan kalau malam kamu tumbang tangan dalam nama Yesus, suami saya jadi baik, suami saya jadi baik, suami saya jadi baik, suami saya jadi baik. Bangun-bangun bukannya baik, makin galak. Tapi katakan lagi baik. Tepat waktunya. Janji Tuhan pasti digenapi. Dia akan jadi baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Selanjutnya, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi ingat, Yesus telah disalibkan untuk menebus segala kutuk-kutuk kita. Ya. Ayat 14, 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus lakukan itu semuanya supaya berkat Abraham itu turun atas kita. Dilakukan untuk apa? Yesus disalib untuk menghancurkan segala kutuk yang ada. Oleh sebab itu hari ini kadang-kadang kenapa kok kita gagal ya? Saya sudah lakukan ini, saya sudah berusaha ini, tetapi kok gak ada hasilnya. Saya sudah bekerja pagi, siang, sore, malam, sudah bertahun-tahun bekerja, tapi kok gak kaya-kaya, kok kelihatannya gak diberkati ya? Kenapa ya? Ini bukan mau tujuannya kaya nih saya ngomong gini. Ya kenapa kok biasa-biasa ya? Kok biasa-biasa? Itu kita harus evaluasi. Evaluasi yang pertama, apakah saya kurang rajin? Ternyata sudah rajin. Apakah saya mungkin disiplin? Sudah disiplin. Mungkin juga itu karena kutuk. Tapi percayalah hari ini, Yesus telah disalibkan, telah mengalahkan kutuk itu. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kutuk sudah dikalahkan. Karena di dalam Alkitab kurang lebih ada 140 yang berbicara kutuk. Tapi 123 berbicara tentang kutuk dosa. Seperti Adam, waktu dia jatuh dalam dosa, baru itu awal-awal mulai adanya kutuk. Kutuk itu apa sih? Kutuk itu adalah hukuman karena melanggar suatu perjanjian. Ya, waktu Adam melanggar perjanjian itu, Tuhan katakan, karena engkau mendengar suara istrimu dan engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan firman Tuhan katakan, maka aku mengutuk tanah itu, maka aku akan bersusah payah mencari rezeki seumur hidupmu. Dulu gak susah, tetapi karena kutuk menjadi susah. Mungkin saat ini juga, waduh saya susah, lakukan ini susah, lakukan ini susah. Tetapi kita percaya malam hari ini segala kuasa kutuk sudah dikalahkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau akan diberkati Tuhan. Itu kutuk, klik dulu. Baca 1, 2, 3. Di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian. Jadi kutuk itu yang tidak sampaikan, sekarang kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu adalah warisan hal yang tidak baik dari keturunan kita, dari nenek moyang kita. Contoh, kalau nenek moyang kita dulu itu gagal, terus artinya engkongnya juga gagal, bapak kita gagal, akhirnya kita ngomong, pantesan saya gagal juga. Itu namanya kutuk keturunan. Karena dari sananya gagal. Tetapi hari ini cara berpikir kita harus dirubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham turun, kutuk keturunan sudah dipatahkan. Kutuk keturunan sudah dipatahkan. Jadi engkau bukan gagal lagi. Saya percaya doa saya, semua pasti akan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk sakit penyakit, apabila orang tua kita, engkong kita ini, nenek moyang kita sakit gula,
engkong kita juga sakit gula, orang tua kita sakit gula, kita juga sakit gula. Itu namanya kutuk sakit penyakit. Sakit jantung, sakit ini. Wah, itu semua harus dipatahkan dalam nama Yesus. Kalau itu ada kutuk, percayalah hari ini dengan kuasa bilur Yesus, secara cara pola pikir kita, dengan kuasa darah Yesus, segala kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kita semua sehat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kutuk perceraian. Ada juga yang begini. Orang itu kelihatannya baik-baik, kelihatannya bahagia banget, ya kemana-mana kelihatannya mesra sekali dengan suami istri, dengan anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian cerai. Kenapa bisa cerai? Yang pertama harus kita evaluasi. Evaluasinya yang pertama adalah apakah karena karakternya berbeda, akhirnya mereka belum bisa nyambung sehingga gak cocok, ya itu bisa juga. Tetapi ternyata itu bukan masalah itu. Ternyata apa kok? Tahu-tahu dia bahagia, tahu-tahu kok bisa dicerai. Akhirnya setelah diselidiki demi selidik, ternyata benar keturunannya dari engkong dulu itu kawin cerai. Engkongnya istrinya 5, belum bapaknya kawin cerai. Pantesan kalau belum dipatahkan maka terjadi kawin cerai. Termasuk saya ini orang tua saya itu cerai, ya. Jadi saya itu papa nikah lagi sama istri yang mama saya ini yang kedua ini, ya. Nah, waktu saya tahu itu, akhirnya saya patahkan dengan kuasa bilur Yesus, karena papa mama saya kan belum mengenal Tuhan waktu itu. Dan akhirnya saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus yang disalibkan, berkat Abraham turun atas kami. Roh perceraian, kutuk perceraian kami patahkan dalam nama Yesus. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi pastikan kalau ada orang tuamu pernah bercerai, untuk perceraian harus patahkan. Dan hari ini secara pola pikir, waktu kita percaya Tuhan Yesus, kutuk perceraian sudah dibatalkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Maka berkat Abraham akan turun atas kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita berjalan dalam perjanjian berkat? Yang kedua, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Taatilah perintah dan alami janjinya. Sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Gampang sebetulnya. Dan mau kita mengalami janji berkat Tuhan, taati perintah dan alami janjinya. Khususnya untuk perantau-perantau. Contoh sini perantau, ada orang perantau. Oke. Dari mana? NTT. Ya, NTT. Bapak dari mana, Pak? Semarang. Sumba. Semarang. Belakang dari Nias. Dari Dayak. Ya, Dayak banyak di belakang. Dayak, terus belakang mana lagi? Ingat engkau perantau-perantau. Ya, perantau-perantau. Engkau datang jauh-jauh dari sana yang disebutkan tadi. Percayalah, engkau datang di tempat ini menerima janji berkat Tuhan. Gimana caranya? Taati saja perintah Tuhan. Dan doa saya adalah waktu engkau kembali ke kampung kamu nanti, maka berkat Abraham itu telah turun atas kita semua. Dan engkau menjadi berkat. Amin. Oleh sebab itu yang tadi perantau-perantau, ingat, kita harus mentaati firman Tuhan. Termasuk saya waktu itu. Modal kita nggak susah-susah. Taat aja sama firman Tuhan, maka engkau akan mengalami janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi ini, waktu kita meremehkan firman Tuhan, kita pasti akan menanggung akibatnya. Nah, perintah itu apa sih? Kadang-kadang kita nggak taat karena nggak tahu perintahnya. Ya, bagaimana supaya kita taat? Harus tahu perintahnya. Perintahnya itu apa? Semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah perintahnya. Waktu perintahnya ini kamu lakukan, saya percaya semua janji Tuhan akan turun atas kita. Karena kalau engkau meremehkan, engkau akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah, engkau akan menerima balasan. Amin. Contoh, ini minum saya itu. Ya, terima kasih.
berbahagialah orang yang haus, hendaklah ia minum. Jadi adik ini dikasih minum air kelapa, ya, air kelapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau sehat juga boleh pakai minum air kelapa. Jadi kalau orang tua lebih baik itu bagusnya minum kelapa tua. Itu tuh benar-benar ya. Ya. Jadi saya minum dulu dalam nama Yesus. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ingat, kita taat saja. Walaupun waktu kita mau taat, ternyata bertentangan. Contoh, kemarin saya nganterin Ibu Tuti khotbah dalam suatu gereja dan saya jadi sopirnya. Dan akhirnya Bu Tuti berbicara sama sopir itu. Dan waktu bicara itu dia mau begini, Pak, tadi Pak sopir, ya, nggak mau begitulah, nggak mau Pak sopir sih. Saya dengar dari khotbah hamba Tuhan yang luar biasa, dia berkata begini. Firman Tuhan berkata bahwa hormatilah orang tuamu supaya engkau bahagia dan lanjut umurmu. Jadi waktu kita menghormati orang tua, maka janjinya apa? Yang diberikan pada kita apa? Maka engkau akan bahagia dan lanjut umurmu, ya. Jadi itu janjinya, waktu kita taat menghormati orang tua, maka kita akan mendapatkan janji itu. Janjinya adalah kita akan bahagia dan lanjut umurmu atau lanjut usia. Tapi setelah itu ada komen-komen di bawahnya. Karena hamba Tuhan itu ngomong begini, kalau engkau menghormati, cara menghormatinya gimana? Kalau engkau punya berkat, ya berikanlah berkat kepada orang tuamu. Dan hari ini kalau engkau masih anak-anak punya orang tua, cara menghormati adalah berkati orang tuamu. Ya, ini Kevin sudah bagus, Kevin umur 22 tahun, ya. Artinya kalau gajian, ngasih ke mamanya gopek. Hebat tuh. Ya, gajinya ya mungkin berapa, tapi tiap bulan kasih. Selain apa? Kalau saya kasih orang tua saya kasih perpuluhan, hebat banget. Saya percaya aku akan bahagia, ya, dan aku akan panjang umur. Tapi waktu komen-komennya yang di bawahnya yang ditulis, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Bapak kok nuntut begitu? Apa orang tua kok nuntut begitu? Ya, saya nggak juga minta dilahirkan oleh mereka. Ini namanya respon yang salah. Mungkin karena dia sakit hati sama orang tuanya. Karena survei membuktikan 90% anak pernah luka hati sama papanya. Siapa di sini pernah luka hati sama papanya? Yang nggak pernah angkat tangan. Yang pernah. Saya, termasuk saya. Karena apa? Orang tua melukai. Masa dalam kondisi seperti itu harus memberi? Masa harus menghormati dalam kondisi seperti itu? Tapi ingat hari ini, firman Tuhan katakan, taatin saja. Walaupun mungkin orang tua kita penjudi, pemabuk, orang hidupnya tidak benar, bahkan gak punya modal sama sekali, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Tetap hormati. Tetap hormati. Walaupun kondisi berubah, firman Tuhan gak berubah, tetap hormati. Saya percaya, waktu engkau tetap taat, engkau akan mengalami janjinya. Kalau tangan buat Tuhan. Ya, baik. Baca, 1, 2, 3 ya. Ketaatan kepada perintah Tuhan adalah kunci tergenapinya janji Tuhan di dalam hidup kita. Jadi taat saja. Contoh, suami. Kalau suami janji kepada istri apa? Yang harus kita lakukan. Suami-suami, kasihlah istrimu. Tapi kalau istrinya bawel, istrinya judes, istrinya galak, terus diapain? Kasih apa? Tuhan, ini kok suami saya galak, istri saya galak nih Tuhan. Oh, istri saya ini, saya akhirnya karena galaknya saya itu DKI, dibawa ketiak istri. Saya gak bisa berdaya, ini gimana nih Tuhan? Hukum tetap harus dilakukan. Hukum harus tetap lakukan. Hukumnya apa? Kasih istri. Saya percaya, walaupun dia judes, walaupun dia galak,
Tapi kalau kita tetap mengasihi, maka janji Tuhan akan turun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu maksudnya. Walaupun susah gak? Pak Eja, kalau nggak pacar galak, kalau Pak Eja sih istrinya baik. Ya, jadi waktu di pernikahan gitu nggak gampang loh untuk mengasihi. Tetapi hari ini kita taat saja. Ngomong sama-sama, taat saja. Ya, saya belajar pada Bu Tuti, saya belajar mengasihi. Saya susah untuk mengasihi, apalagi ngomong tentang melankolis, romantis, ya itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau ngomong, "Ma, kamu tuh cantik, ya, kamu itu apa, Ma? Ya udah, nggak tahu." Ya, itu susah saya ngomong. Saya susah ngomong, ya, saya susah ngomong. Tetapi saya terus belajar, terus belajar. Tetap belajar mengasihi. Awal-awal saya nggak bisa mengasihi. Istri saya juga nggak bisa menghormati saya. Tetapi waktu saya terus belajar taat mengasihi dan istri menghormati, bener, janji Tuhan turun. Tapi kalau sama-sama keras, nggak akan pernah turun janji Tuhan. Oke. Baca, 1, 2, 3 ya. Tetapi ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ingat bahwa sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ngomong, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi yang memberkati itu Tuhan. Ngomong, yang memberkati Tuhan. Jadi kerinduan terbesar Tuhan adalah memberkati umatnya. Tetapi ingat, klik dulu saja. Baca, 1, 2, 3 ya. Bagian Tuhan adalah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana kekayaan itu bisa diperoleh? Bagian kita adalah ketaatan untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Bagian kita taat, bagian Tuhan memberkati. Bagian saya taat, bagian Tuhan memberkati. 1, 2, 3 ya. Bagian saya taat, bagian Tuhan memberkati. Saya percaya kalau taat, semua pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Yang terakhir, ya, bagaimana supaya kita berjalan dalam berkat Tuhan. Yang ketiga adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tidak menyerah dan berani menghadapi kegagalan. Jadi ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan. Ngomong, perjalanan. Nah, kalau perjalanan, ada yang dituju atau enggak? Ya, pasti ada sesuatu yang dituju. Kalau Abraham tadi adalah yang dituju adalah bangsa yang dia belum tahu, tetapi Tuhan janjikan yang penuh dengan susu dan madu. Gimana untuk mencapainya? Jalan terus. Dia jalan terus. Dia jalan terus. Ada hambatan, tantangan, ada peperangan, hadapi. Walaupun kadang-kadang dia terjatuh, bangkit kembali. Dia berjalan terus untuk mendapatkan janji Tuhan tadi. Jadi ingat, hidup kita adalah juga suatu perjalanan. Di dalam perjalanan itu ingat, untuk mencapai yang namanya perjanjian berkat itu, jangan sampai kita berhenti. Ngomong kiri kanannya, jangan berhenti. Apalagi engkau mulai bosan, apalagi engkau mulai mundur, maka janji yang di depan sana tidak pernah mendapatkan. Oleh sebab itu gimana mendapatkan? Kita harus jalan terus, tidak menyerah, dan berani menghadapi kegagalan apapun. Yang penting adalah janji Tuhan saya dapatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama Amsal 24 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi sebab 7 kali orang benar jatuh. Siapa yang pernah jatuh? Oke. Yang jatuh 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 8 kali, banyak kali. Berarti itu lebih firman Tuhan. 7 kali, maksudnya 7 kali ini ada berkali-kali sekalipun. Ingat, orang benar itu berkali-kali boleh jatuh, namun ia bangun kembali. Ngomong, bangun kembali. Pastikan kalau kita gagal, gak usah takut gagal yang ada di sana, hadapin saja bersama dengan Tuhan. Kita harus bangun kembali waktu gagal, bangun kembali. Ini foto siapa?
foto siapa? Siapa? Ada yang nggak kenal? Yang kenal? Kenapa kenal? Ini pemain apa? Bola. Oh, bukan pemain baseball. Ini pemain sepak bola. Pemain sepak bola di dunia banyak nggak? Kenal nggak semua? Tapi kenapa kenal sama dia? Oh, mainnya bagus. Terus apa lagi? Juara. Terus apa lagi? Ganteng, Pak. Ganteng seperti yang khotbah katanya. Ya, terus apa lagi? Ya, dia ini salah satu pemain yang terbaik di dunia ini. Ya, ini satu-satunya yang kelihatannya susah untuk ngelewatin. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, dulunya dia ini punya kelainan dalam kromosomnya, ya, hormonnya. Ya, jadi waktu masih kecil dia ini senang memang main bola. Tetapi pertumbuhannya nggak ada pertumbuhan. Karena apa? Hormonnya kurang. Mungkin saat ini saya juga begitu. Hormon saya dulu mungkin juga kurang. Ya, ini Messi juga hormonnya kurang. Tapi main bola terus. Ya, tapi akhirnya teman-temannya nggak mau main sama dia. Tapi walaupun teman-temannya nggak mau main sama dia, tapi Messi terus berlatih. Dia nggak mau gagal. Tapi akhirnya juga dia punya orang tua yang takut akan Tuhan. Dia berdoa, ya dia berusaha bagaimana keinginan anaknya itu tercapai. Ya, sehingga pertumbuhannya nggak seperti olahraga yang lain. Ya, karena waktu umur berapa itu hanya 140 cm waktu mulai di remajanya itu. Dan singkat cerita, akhirnya waktu dia orang tuanya berdoa, akhirnya menyerahkan kepada Tuhan, ada dari Barcelona, ya, akhirnya menawarkan diri untuk membina dia dan juga untuk menyembuhkan penyakit yang ada di situ. Dan puji Tuhan, waktu dia ada di sana, benar perjuangannya tidak pernah gagal. Akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Umpama waktu itu Messi menyerah, nggak seperti Messi yang sekarang. Kalau mungkin bapaknya sudah menyerah, ya, tidak seperti Messi yang sekarang, tidak menjadi kebanggaan bangsanya, ya. Tetapi waktu dia tidak menyerah, waktu dia terus berusaha, walaupun dia gagal, terus berusaha, waktu dia gagal, terus berusaha, dan mujizat Allah terjadi. Dan waktu kemarin di wawancara dia katakan, apa yang saya capai itu melebihi daripada mimpi saya. Dan percayalah hari ini, waktu engkau bangkit, apa yang tidak pernah kau lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kau dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu akan diberikan kepada kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang penting adalah jangan sampai kita gampang menyerah, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit mengeluh. Buang itu semua, bangkit bersama dengan Tuhan. Klik. Baca, 1, 2, 3 ya. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku pada kegagalan, melainkan terus maju menatap ke depan. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 23, 1, 2, 3 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita mau jadi apa. Tapi kenapa kok kita nggak jadi apa-apa? Karena kita berhenti di tengah jalan. Maka kita menyerah. Tapi waktu kita tidak menyerah, kita terus bangkit bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan terus akan topang hidup kita. Tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang hidup kita. Sampai kita berdiri kembali, bangkit kembali, gagal satu, bangkit satu lagi, gagal dua, bangkit dua, bangkit tiga, bangkit lagi. Saya percaya Tuhan terus akan menopang dan memberkati kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baca, 1, 2, 3 ya. Tangan Tuhan yang kuat mengangkat kita ketika kita hampir tenggelam oleh badai kehidupan. Saya sama Ibu Tuti pernah gagal. Gagalnya juga parah. Habis dan punya utang banyak. Kurang lebih tahun berapa itu? 2002 sebelum Karis
lahir. Jadi waktu itu suatu kali memang Tuhan izinkan begini. Saya ini dagang, tapi Tuhan katakannya keras sekali, kamu harus tutup. Kamu harus tutup. Dan waktu itu saya mengeraskan diri, tidak Tuhan, tutup. Karena kamu dagangnya gak baik. Kamu itu hamba Tuhan. Dagang saya itu apa sih? Dagang saya itu adalah, saya itu agen rokok besar untuk toko-toko yang jadi toko-toko ngambilnya ke saya. Dan suatu kali saya seminar ikut di Istora Senayan tentang narkoba. Dan waktu masih muda itu, waktu saya ikut seminar itu, pembicaranya itu dari India ngomong begini, pintu gerbang narkoba adalah rokok. Itu langsung nemplak saya. Blok! Kamu kan melayani Tuhan, kamu kan hamba Tuhan. Kamu bilang gak boleh rokok, kamu sendiri jualan rokok. Akhirnya Tuhan ngomong apa? Tutup. Saya enggak Tuhan, ini modal 10 tahun saya bekerja, untuk modal ini habis Tuhan. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Saya enggak mau tutup. Ada seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan, di mana saya melayani. Karena saya melayani, istri saya yang dagang. Pas saya malam-malam itu, sore saya bantu istri pulang, saya datang. Tahu-tahu apa? Dia ketok etalase. Tok. Pak, Marlboro. Ini kalau sore itu ngeteng. Akhirnya satu bungkus saya kasih Marlboro. Waktu saya kasih Marlboro, saya lihat mukanya jemaat. Saya di gereja ngomong jangan rokok. Ternyata saya sendiri itu nemplak. Itu rasanya seperti dibanting saya. Dan setelah itu saya ngomong ke istri, besok kita tutup. Terus akhirnya, terus kita gimana? Uang kita gimana? Semua di situ. Enggak, saya sudah enggak kuat lagi, tutup. Setelah itu saya tutup. Akhirnya saya tulis di pasar itu, tolong yang punya utang, yang sales ngambil ke rumah. Semua barang-barang ya saya taruh di rumah jadi penuh. Akhirnya istri tiap hari nangis terus. Dia lihat barang nangis terus. Dulu badannya gemuk, dalam kondisi seperti itu akhirnya jadi kurus. Tapi puji Tuhan saat ini sudah kembali lagi. Dan apa yang terjadi? Orang sales datang ke rumah nagih utang. Utangnya banyak, bangkrut. Tapi saya belajar taat. Tuhan, saya taat kok jadi bangkrut begini. Akhirnya saya mau kerja aja Pak kalau begitu. Yaudah, saya tetap melayani, kamu bekerja. Itu apa? Sudah lihat barang kita sudah stres. Sales datang kita sudah stres, bangkrut, gak punya duit. Selama 10 tahun kita kumpulin, habis dalam sekejap. Bahkan utangnya banyak. Dan Tuhan hanya katakan, waktu kamu taat, aku akan berkati. Susah gak ini? Susah. Modal begitu banyak. Dan singkatnya waktu saya taat, Tuhan mana berkatnya. Jadi Tuhan, saya jalan terus. Tuhan, saya gak mau menyerah dengan keadaan. Udah saya melayani Tuhan saja. Saya terus Tuhan. Dan puji Tuhan, saya baru menyadari, akhirnya kurang lebih tahun yang ke-10 kemudian, Tuhan bisa memberikan lebih daripada itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa berlipat kali ganda dengan apa yang saya kumpulkan yang dulu. Tetapi ini butuh yang namanya harus bangkit lagi. Habis bangkit lagi. Rumah juga waktu itu kontrak. Wah, itu susah banget. Hidupnya susah banget. Dan apa yang terjadi? Ayo kita bangkit. Sehingga setahun kemudian lahirlah Karis. Kenapa namanya harus Karis? Karena Karis itu anugerah. Tuhan, saya katakan, Tuhan, hidup ini hanya anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kondisi apapun saya ngalami, bukan hanya itu, mengalami banyak hal.
bagaimana terpuruk kondisi, gak punya apa-apa, kondisi mungkin juga bukan hal itu, tapi tentang ancaman orang, mungkin hinaan yang luar biasa, itu ngalami. Tetapi ingat bagi kita, gak apa-apa, kita harus bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan menopang kita. Ngomong, Tuhan menopang saya. Kesimpulannya adalah, bagaimana supaya kita berjalan dalam perjanjian berkat? Yang pertama, baca sama-sama. Membangun pola pikir yang baru. Ingat, yang lama harus kita buang. Kalau enggak, itu akan menjadi benteng dan kau tidak akan pernah maju, enggak akan pernah menerima janji berkat. Ya. 2. Taati perintah dan alami janjinya. 3. Tidak menyerah dan berani menghadapi kegagalan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.